Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Lause. Jadi hari ini saya Kenusius Eka Jaya dan bersama saya Raihani Kembal Prasetyo. Jadi di video hari ini kita mau membahas tentang perbedaan budaya kerja keras antara masyarakat Tionghoa dan Indonesia. dilihat dari perspektif komunikasi lintas budaya. Topik ini menarik karena ternyata cara seorang memandang kerja keras itu tidak hanya soal rajin atau tidak, tapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya yang mereka pegang. Dan hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Tuh, jadi selamat menyaksikan langsung. Oke, jadi yang pertama, kalau kita lihat secara umum, budaya kerja keras dalam masyarakat Tionghoa itu sering dikaitkan dengan nilai seperti disiplin, ketekunan, dan juga orientasi jangka panjang. Hal ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan bahwa kerja keras itu bukan hanya kebutuhan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral. Jadi, bekerja keras itu dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, dalam masyarakat Indonesia, kerja keras juga tetap dianggap penting, tetapi pendekatannya cenderung lebih fleksibel. Banyak orang Indonesia yang tidak hanya fokus pada pekerjaan, tapi juga mempertimbangkan keseimbangan dan kehidupan sosial seperti keluarga, teman, atau waktu istirahat. Namun penting untuk diingat bahwa ini adalah gambaran umum dan tidak semua individu pasti sama. Nah, untuk memahami perbedaan ini lebih dalam, kami menggunakan dua teori utama. Yang pertama itu teori dari Geert Hofstede. Menurut Hofstede, ada beberapa dimensi budaya yang relevan. Salah satunya adalah long term orientation atau orientasi jangka panjang. Dalam hal ini, budaya Tionghoa cenderung memiliki orientasi jangka panjang, yang berarti mereka lebih fokus pada masa depan, pencapaian, dan hasil jangka panjang. Ini yang membuat kerja keras dan ketekunan menjadi sangat penting. Selain itu, ada juga konsep collectivism, yaitu budaya yang mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan individu. Dalam konteks ini, kerja keras juga sering dilakukan untuk keluarga atau kelompok, bukan hanya diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai Konfusianisme dari Konfusius. Dalam ajaran Konfusianisme, kerja keras dianggap sebagai bagian dari moralitas. Nilai yang ditekankan antara lain disiplin, tanggung jawab, dan kemudian adalah pentingnya usaha dan pendidikan. Jadi, bisa dibilang bahwa dalam budaya Tionghoa, kerja keras itu bukan hanya pilihan, tapi juga bagian dari nilai hidup. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, perbedaan itu cukup terasa. Misalnya, banyak individu dari latar belakang Tionghoa yang terbiasa bekerja lebih lama, punya target yang jelas dan fokus pada hasil yang jangka panjang. Sementara, dalam masyarakat Indonesia, kita sering melihat bahwa orang tetap bekerja keras, tapi tidak selalu memaksakan dirinya. Ada pertimbangan seperti, yang penting cukup ya, yang penting masih bisa istirahat, atau yang penting masih ada waktu untuk keluarga. Dari sinilah terlihat bahwa cara memaknai kerja keras bisa berbeda, walaupun sama-sama positif. Untuk memperkuat analisis ini, kami melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai kerja keras. Narasumber pertama, Azarin, cenderung melihat kerja keras sebagai sesuatu yang perlu dijalani secara seimbang. Ia menekankan bahwa mengejar target tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan istirahat dan kehidupan sosial agar tidak mengalami kelelahan secara mental. Jawabannya itu harus tetap balance antara menjaga istirahat, terus menjaga sosial juga untuk mencapai target. Jadi nggak cuma kita fokus terus-terusan buat nyampe ke titik tertentu, tapi kita juga harus tetap balance di dunia. Berbeda dengan itu, narasumber kedua, Jesselyn, memiliki pendekatan yang lebih berorientasi pada pencapaian. Ia memprioritaskan target dan tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan meskipun dalam kondisi lelah. Bagi Jesselyn, kerja keras adalah bentuk komitmen terhadap Kalau hasil. kamu punya target besar, kamu lebih fokus mengejar target itu atau tetap menjaga waktu istirahat dan kehidupan sosial? Pasti target dulu baru istirahat. Karena kalau punya target besar, fokus utama kita adalah eksekusi. Lalu kehidupan sosial atau istirahat bisa menyesuaikan atau dikorbankan sementara. Dan demi mencapai milestone penting, prioritasnya adalah menyelesaikan apa yang sudah dimulai sampai tuntas.
Sementara itu, narasumber ketiga, Sunny, lebih menekankan pentingnya hubungan sosial dan keharmonisan. Ia berpendapat bahwa pencapaian tidak akan berarti jika hubungan dengan orang lain menjadi terganggu. Kalau kamu punya target besar, kamu lebih fokus ngejar target itu terus atau tetap menjaga waktu istirahat dan kehidupan sosial? Oke, kalau aku pribadi ya, karena aku banyak maunya, goals aku juga banyak. Biasanya aku nggak mentingin waktu istirahat sih, karena kan banyak juga deadline-nya. Jadi di setiap satu project yang aku kerjain, deadline-nya kayak cuma 3 hari. Padahal di project yang selanjutnya harus aku kerjain, kayak waktunya mepet banget gitu. Jadi aku jarang banget untuk mengutamakan waktu istirahat. Jika kita kaitkan dengan perbedaan budaya, pola ini cukup menarik. Pendekatan tersebut yang ditunjukkan oleh Jesslyn cenderung sejalan dengan budaya kerja yang lebih disiplin dan berorientasi pada hasil, yang sering diasosiasikan dengan budaya Tionghoa, terutama dalam hal ketekunan dan fokus pada pencapaian jangka panjang. Sementara itu, pendekatan Azarin dan Sunny lebih menunjukkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial, yang lebih sering ditemukan dalam konteks masyarakat Indonesia yang menekankan hubungan sosial dan fleksibilitas. Namun, penting untuk dipahami bahwa ini bukan berarti satu budaya lebih baik dari yang lain, melainkan hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam cara memaknai kerja keras. Dari perbedaan ini, kita bisa melihat adanya potensi konflik dalam komunikasi, terutama dalam kerja kelompok atau lingkungan profesional. Misalnya, individu seperti Jesslyn yang memiliki standar kerja yang tinggi bisa saja menganggap orang lain itu tuh kurang serius. Sebaliknya, individu seperti Sunny merasa bahwa pendekatan tersebut terlalu memaksakan dan mengabaikan aspek hubungan sosial. Jika dianalisis menggunakan teori dari Geert Hofstede, perbedaan ini berkaitan dengan variasi dalam orientasi jangka panjang dan nilai kolektivisme. Selain itu, jika dikaitkan dengan nilai dari Konfusius, pendekatan yang disiplin dan konsisten mencerminkan etika kerja Konfusianisme. Sementara pendekatan yang lebih harmonis tetap menunjukkan pentingnya hubungan sosial dalam budaya kolektif. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, serta menyesuaikan cara berkomunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai kesimpulan, kerja keras tidak memiliki satu definisi yang sama bagi semua orang. Dari hasil wawancara terlihat bahwa ada yang memaknai kerja keras sebagai pencapaian, dan ada juga yang menekankan keseimbangan hidup, ada juga yang mengutamakan hubungan sosial. Perbedaan ini itu menunjukkan bahwa budaya membentuk cara kita berpikir dan bertindak, termasuk dalam hal bekerja dan berkomunikasi. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita bisa menjadi lebih fleksibel dan bijak dalam berinteraksi, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kalau sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir.